Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sama-sama dicintai Allah Subhanahu wa taala. Marilah tidak henti-hentinya kita tidak pernah melupakan menyampaikan dan sekaligus mengungkapkan rasa cinta, rasa rindu kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita, tahmid kita kepadanya. Karena salah satu karunia, bahkan dikatakan oleh ulama tasawuf, sesungguhnya puncak karunia yang paling tinggi dari Allah ialah ketaatan kita terhadapnya. Mau minta apa lagi kita kalau kita sudah diberikan ketaatan terhadap Allah? Mau minta apa lagi kalau Allah telah melindungi kita dari dosa, menyelamatkan kita dari maksiat? Apalagi yang kita harap dari itu? Sesudah itu adalah aksesoris. Sesudah itu semuanya adalah kelengkapan, kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer kita itu adalah untuk taat dan menjauhi maksiat. Adapun jabatan, rezeki, jodoh itu adalah aksesoris kehidupan kita. Banyak sekali yang kita peroleh dari Tuhan, tidak kita sadari bahwa itu adalah pemberian yang sangat tinggi nilainya, termasuk diantaranya adalah mungkin karena seringnya kita melakukannya, sholat, puasa Senin Kamis, zikir wirid. Ketaatan kita untuk melakukan itu justru itu puncak daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lain-lain. Mari kita bersyukur dan sekaligus mengungkapkan rasa syukur, terima kasih, tahmid kita kepadanya atas semuanya itu. Ala hadhihi niyyah wa lakum salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita peruntukkan surah Al-Fatihah pada muallif pengarang kitab yang selalu kita bahas. Termasuk diantaranya adalah Hikam oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, oleh Syekh Ibnu Athaillah. Al-Maghfurlah telah menggores kesadaran dalam batin kita, dan semoga di sisi Allah menjadi amal jariah baginya, dan kita semuanya yang membacanya juga mendapatkan berkah darinya. Pada seluruh guru-guru kita dan seluruh orang yang pernah berjasa mematangkan spiritualitas kita, mematangkan intelektualitas kita, termasuk tentunya kedua orang tua kita. Pada malam yang syahdu, baru saja kita telah menunaikan puasa, sholat jamaah, zikir, tadarusan. Kita bertawassul dengan semuanya itu. Semoga yang kita niatkan ini betul-betul mendapatkan berkah, termasuk juga yang memberikan buka puasa pada hari ini dan hari-hari yang lalu, termasuk juga seluruh jamaah Masjid Sunda Kelapa yang mungkin kurang sehat atau punya persoalan. Kita berdoa semoga persoalannya selesai dan semoga kebutuhan-kebutuhan hajat dan hajiatnya juga dipenuhi. Dan untuk kita semuanya tentunya mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar apa yang pernah kita peroleh ini tidak lagi menjadi kotor, kita yang sudah jinak tidak lagi menjadi liar,
agar yang kita sudah sadar tidak lagi menjadi lupa. Bahkan semoga anggota keluarga kita yang mungkin masih ada 1-2 orang di antaranya yang belum terpanggil untuk sujud di hadapan kebesarannya, melalui doa berjamaah kita, semoga mereka semuanya utuh, seluruh anggota keluarga kita semuanya sujud tunduk pasrah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Ibu Bapak sekalian, kita selanjutnya membuka satu bait baru tentang tanda-tanda orang yang arif. Sebelum mengungkapkan tanda-tanda orang arif itu, apa dulu yang dimaksud dengan orang arif? Mengulangi sekali lagi, ya mohon maaf kalau ada pengulangan-pengulangan, karena memang mengajarkan sesuatu yang sifat batiniah diperlukan adanya pengulangan-pengulangan. Oleh karena itu, yang dimaksud orang arif ialah orang yang mendapatkan ma'rifah dalam batin. Orang yang arif itu bukan saja mendapatkan ilmu masuk dalam benak pikirannya, tapi yang sesungguhnya dimaksud arif itu ialah pengetahuan yang masuk dalam batin. Kematangan spiritual, itulah yang disebut dengan orang arif. Mari kita melihat Bapak Ibu, apa-apa dan siapa-siapa yang termasuk orang yang arif. Adakah tanda-tanda itu sudah masuk di dalam diri kita atau belum? Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Mal ma'arifu man idza asyara wajada al-haqq aqraba ilayhi min isyaratihi, balil 'arifu man la isyarata lahu li fana'ihi fi wujudihi wa intiwa'ihi fi syuhudihi. Orang arif bukanlah orang yang apabila menyampaikan isyarat lalu merasa Allah lebih dekat kepada dirinya daripada yang diisyaratkannya itu. Akan tetapi orang arif adalah orang yang tidak mempunyai isyarat karena kefanaannya dalam proses mencapai wujudnya dan kehusukannya di dalam penyaksian terhadapnya. Terjemahannya kurang bagus. Tetapi yang dimaksudkan dalam bait ini begini. Bukanlah seseorang yang arif, ya, manakala orang itu menanti adanya isyarat-isyarat kekeramatan dalam dirinya sendiri. Wah, saya tadi sudah salat, tahajud, puasa. Tiba-tiba saya mendapatkan getaran-getaran gaib. Tiba-tiba saya bermimpi, antara mimpi dan tidak, saya dipertemukan dengan leluhur atau siapa. Nah, orang yang arif bukan menunggu yang seperti itu. Justru sebaliknya, orang yang arif bahkan berdoa untuk tidak ditunjukkan tanda-tanda keanehan, keajaiban di dalam dirinya. Kalau masih di dalam diri kita, seringkali terlintas dalam pikiran kita memohon imbalan dari Allah, berkat kekuatan, keuletan kami beribadah sepanjang hari, sholat tahajud kami, tiba-tiba terlintas dalam benak kita akan menjadi wali. Terlintas dalam pikiran kita akan menjadi manusia yang ajaib. Bisa mengobati orang yang sakit.
bisa menunjukkan tanda-tanda yang tidak bisa dialami oleh orang normal yang lain, bisa mengetahui yang gaib. Itu tanda-tanda ketidakmatangan spiritual. Berarti masih ada target-target lain selain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalankan ketaatan. Biasanya orang awam kita semua tiba-tiba ingin mimpi berjalan di atas air, ya, kayak tukang sihir. Ada kan? Kalau masih muncul di balik ketaatan kita terhadap Allah keinginan sekecil apapun untuk tampil beda dengan manusia yang lain, maka itu pertanda adanya persoalan kecil yang tersimpan di dalam batin kita. Saya ingin jadi keramat, saya ingin disegani orang, saya ingin kata-kata saya itu berbisa, saya ingin kata-kata saya itu betul-betul menusuk batin orang. Ya. Jadi seolah-olah ada hal-hal yang kecil terselip, tersembunyi di dalam dirinya, selain lillahi ta'ala terhadap ketaatannya itu, ternyata juga masih ada yang lain untuk keakuan dirinya sendiri. Bahkan tidak bisa dia sembunyikan. Kadang-kadang dia berdoa, ya Allah, aku ingin menundukkan si dia. Bagaimana dia bertekuk lutut terhadap saya. Aku ingin dikerumuni oleh orang banyak melalui ketaatan saya ini. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau masih terselip sekecil apapun dalam batin kita, ingin ada sesuatu yang menonjol pada dirinya sendiri melalui ketaatannya, itu berarti masih adanya tanda-tanda orang awam di dalam dirinya. Itu belum tentu salah. Tetapi seorang yang pencari Tuhan yang sejati, betul-betul tidak ingin ada sesuatu apapun yang mengotori niatnya, karena seluruh dirinya, seluruh perbuatannya, bahkan seluruh detak jantungnya itu lillahi ta'ala semuanya. Bahkan ada sebagian orang bosan, sudah puluhan tahun saya menjalani ini, tapi nggak jadi sufi, nggak jadi wali, nggak ada perubahan. Tidak cukup hanya melakukan itu untuk dirinya, dia juga mulai muncul mempertanyakan orang lain. Wah, itu sudah puluhan tahun, 20 tahun langganan Sunda Kelapa. Enggak ada bedanya tuh dengan kita itu. Masih biasa-biasa tuh, rezekinya juga enggak ada tambahannya. Ya. Enggak ada istimewanya. Sama aja dengan kita. Nah, ini yang perlu kita clearkan dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu. Justru orang-orang yang arif itu ialah orang yang kelihatan biasa-biasa, tidak ada kelebihannya apapun di mata orang banyak, tetapi di mata Allah, di mata para malaikatnya, seperti kata hadis Rasulullah, orang yang memiliki keutamaan, keistimewaan di mata Allah, para penghuni langit akan melihat seperti bintang di antara jutaan bintang, dia yang paling terang. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ya, ini ada isyarat yang paling penting di dalam surah kisah Nabi Yusuf. Saya melihat ada 11 bintang, ya, termasuk matahari dan bulan.
semuanya sujud terhadap aku. Jadi ada 11 bintang di antara jutaan bintang yang bercahaya itu. Siapa bintang itu? Ya. Di dalam bahasa Al-Quran, An-Nujum itu bisa berarti bintang seperti yang sering kita lihat. Tapi juga bisa berarti simbolik. Ya. Hari Rabu yang lalu, itu kalau orang tasawuf membaca sesuatu, membaca Quran, membaca teks, seringkali berbeda tangkapannya dengan orang biasa. Ya. Saya memberikan satu contoh bagaimana pemahaman Imam Al-Ghazali terhadap hadis anjing. Ya. Tidak akan masuk malaikat manakala orang itu memelihara anjing di dalam rumahnya. Jadi secara teks kita pahami, nggak boleh pelihara anjing. Memang najis anjing itu. Ya. Tapi nanti kita bisa konfrontir, atau paling tidak ini membuat kita pertanyaan, kalau memang anjing itu najis, kenapa yang menjadi teman akrabnya wali Tuhan, Ashabul Kahfi, satu diantaranya adalah anjing. Kalau memang anjing itu tidak boleh kita dekati, kenapa dalam beberapa ayat boleh menjadikan anjing itu sebagai teman, anjing itu sebagai salah satu faktor yang sangat penting di dalam berburu. Tangkapan anjing pun juga boleh dimakan, tapi bekas lukanya itu, gigitannya itu dibuang. Nah, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membuat satu pemahaman yang sangat dalam. Yang dimaksud rumah di situ adalah sesungguhnya adalah batin kita, jiwa kita, kalbu kita. Kalbu itu adalah tempat tinggalnya malaikat. Tetapi kalau kita memelihara sifat-sifat anjing, congkak, angkuh, sombong, tidak ada tempatnya malaikat untuk masuk di dalam rumah itu. Jadi yang dimaksud anjing di situ ialah akhlak yang tidak terpuji. Kecongkakan, ananiah, egoisme. Sedangkan yang dimaksud rumah di situ ialah tempat mangkalnya malaikat di dalam diri kita, yaitu namanya kalbu. Kalau sudah terisi oleh anjing tanda kutip di situ, maka malaikat sudah tidak punya tempat lagi, malaikat itu pergi. Ini bisa kita katakan salah, tapi paling tidak secara batiniah itu bisa kita benarkan. Ketika kita membaca ayat la yamassahu illal mutahharun, jangan menyentuh mushaf Quran itu sebelum dalam keadaan bersih. Maka para ulama fikih berpendapat tidak boleh perempuan menyentuh mushaf dalam keadaan menstruasi. Kenapa? Karena orang menstruasi itu katanya kotor. Siapa yang bilang perempuan menstruasi itu kotor? Siapa yang bilang perempuan menstruasi itu najis? Dalam keadaan seperti apapun, perempuan tidak pernah najis. Kalau perempuan itu najis, maka kita pun juga sekarang najis, laki-laki. Anak najis kan. Tidak pernah ada satu ayat yang mengatakan perempuan najis, dan tidak pernah ada satu ayat yang mengatakan perempuan menstruasi itu adalah kotor. Cuman di dalam Al-Quran disebutkan perempuan yang menstruasi itu tidak dibenarkan untuk sholat. Apakah orang yang tidak dibenarkan sholat itu najis atau kotor? Belum tentu. Ya.
Jadi yang dimaksud di situ, menurut ulama tasawuf ini, la yamassuhu, jangan menyentuh, ya. Hu di situ yaitu Al-Quran, illal mutahharun, kecuali dalam keadaan bersih. Apa yang dimaksud bersih di situ? Nah, ini satu persoalan. Bahasa Indonesianya yang sangat terbatas vocabnya. Kata-kata bersih di dalam Al-Quran banyak sekali. An-nadhafah, bersih. Ya. At-tahara, bersih. Biasa juga diartikan az-zakah, bersih. Tazkiyatun nafs, membersihkan hati. Banyak sekali mirip-miripnya itu. Cuman rasa bahasa Arab itu berbeda dengan rasa bahasa Indonesia. Contohnya, bahasa Arab kalau bersih dari segi fisik diistilahkan dengan an-nadhafah, kebersihan. Dalam kurung kebersihan fisik. Makanya itu ada hadis Nabi, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah separuh atau bagian dari iman. Kebersihan apa yang dimaksud di situ? Kebersihan fisik, bersih al-hammam, kamar mandi, ya, bersih pakaian. Jadi fisik bentuknya. Kalau itu an-nadhafah. Jadi pembersihan fisik itu bahasa Arabnya an-nadhafah, an-nadhif, bersih. Tapi kalau itu pembersihan bukan hanya fisik, terutama pembersihan spiritual, maka itu disebut bahasa Arabnya at-taharah, kebersihan juga. Makanya itu disebutkan dalam kitab-kitab fikih babut tahar, bab tentang kebersihan. Kebersihan apa di situ? Nah, contohnya, kita berlumpur, ya kan, kotor lah. Sudah mandi kita pakai sabun, pakai keramas, tapi belum berwudu. Kita mau salat, apakah kita sudah bersih di situ atau belum? Kenapa belum? Pakai sabun mandi, pakai sampo, masa nggak bersih? Ya, ini at-tahara di sini. Sekalipun mandi keramas pakai sampo, pakai sabun mewah, kalau belum berwudu itu belum tahara. Walaupun sudah nadhafah di situ. An-nadhafah oke, tapi at-taharanya belum. Contoh lain, kita keringatan, tapi kalau mandi nggak sempat, mau mandi di mana? Tapi kita sudah berwudu, apa sudah tahara atau belum? Sudah, walaupun tidak nadhafah, tidak bersih, pakaian kita juga bersih, ada bekas keringat, tapi mau itu suci kan, tidak najis. Keringat itu bukan najis, agak bau sedikit, tapi mau diapain? Nggak ada pakaian lain. Ya. Jadi ini bahasa Arab itu juga perlu sekali lagi Bapak Ibu sekalian difahami. Jangan sampai memvonis perempuan itu kotor. Jangan dekat-dekat. Padahal ada perempuan yang tidak menstruasi lebih kotor daripada perempuan yang menstruasi tapi pintar merawat dirinya sendiri. Ya. Ada juga dua-duanya. Sudah menstruasi, apalagi gitu kan. Nah, jadi an-nadhafah dan at-tahara beda. Ada lagi yang disebut dengan tazkiyah. Bersih. Wah, itu 100% batin, non fisik itu. Kalau tahara itu masih dua. Bisa fisik, bisa non fisik. Nah, ini.
Kita kembali ke bacaan kita. Orang arif itu bukanlah orang yang apabila menyampaikan isyarat lalu merasa Allah lebih dekat kepada dirinya daripada yang diisyaratkan. Akan tetapi orang arif adalah orang yang tidak mempunyai isyarat, tanda, karena kefanaannya dalam proses mencapai wujudnya. Dia sudah nggak sadar kalau dirinya itu sadar. Beda kan? Selama orang itu sadar melakukan satu kebaikan, itu belum maksimum. Tapi kalau orang itu sudah tidak sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah sebuah kebaikan, itu jauh lebih tinggi nilainya ketimbang kita sudah tidak sadar bahwa ini yang kita lakukan ini adalah kebaikan. Kenapa? Karena itu dianggap rutin. Ya, ambil ini, ikhlas kok. Menyampaikan seseorang, ambil ini, ikhlas, itu pertanda ada sesuatu yang belum ikhlas. Orang yang sudah menjalin keikhlasan penuh tidak perlu ikhlas kok. Apa itu ikhlas? Memang 24 jamnya ikhlas. Ambil ini ikhlas. Berarti yang lainnya tidak ikhlas kan? Berarti kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang tidak ikhlas. Kalau yang ini tidak ada kata-kata ikhlas, memang 24 jamnya ikhlas. Orang seperti ini di hari kiamat itu kaget. Ya Allah, saya kok nggak pernah merasa berbuat baik waktu saya hidup di dunia. Kenapa timbangan kebajikan saya begini berat? Ya Allah, apa tidak salah? Kenapa pahala saya sedemikian besar ini? Kenapa timbangan kebajikan saya beratnya seperti ini? Padahal yang saya bayangkan dosa saya banyak. Jangan-jangan salah wahai malaikat. Jadi nggak percaya kalau dirinya itu pahalanya seperti itu. Dijelaskan. Apa kamu nggak sadar? Pagi kamu meninggalkan rumah, malam pulang. Niatmu untuk mencari nafkah kehidupan keluarga. Emang kenapa? Itu pahalanya ibadah luar biasa. Oh, saya kira pergi kerja itu bukan pahala, bukan ibadah. Ya. Jadi kalau kita sadar, saya pergi bekerja. Ini kan ibadah. Pokoknya saya beribadah. Hari Senin sampai Jumat beribadah. Berarti hari Sabtu bolehlah. Hari Sabtu bolong-bolong lah. Karena kita akan beribadah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tapi kalau kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan Senin sampai Jumat itu adalah ibadah. Dan yang kita sadari adalah dosa yang sesungguhnya. Dan yang kita sadari bahwa ibadah itu adalah ibadah mahdoh seperti salat. Maka kita tidak pernah menghitung bahwa Senin sampai Jumatan itu adalah ibadah, maka kita tidak pernah menjual dalam bentuk riya kepada siapapun. Makanya itu kita sering dinasihatkan, lupakanlah kebaikannya. Karena kalau kita ingat kebaikan itu, suatu saat itu bisa bocor. Ya, 10 tahun bertahan itu ikhlas. 15 tahun bertahan. 25 tahun entah sadar atau tidak sadar, kalau bukan saya yang sekolahkan, dia nggak jadi pejabat kayak gitu. Dari mana dapatnya uang orang tuanya itu nggak ada itu. Saya yang nyekolahkan. 20 tahun lamanya ikhlas. Tahun ke-20 bocor, ember bocor dia bawa ke akhirat. Saya kan menyekolahkan anak sekolahan banyak. Anak asuh saya banyak. Kemana pahalanya itu Tuhan? Kamu sudah dapat waktu di dunia. Ketika Anda dipuji, lehernya panjang. Nah, tapi sebaliknya kalau kita tidak sadar bahwa kebajikan kita yang kita lakukan ini adalah betul-betul kebajikan. Kita melakoni hidup ini seperti air mengalir. Lupakan kalau itu ada pahalanya atau tidak. Justru itu yang paling mengagetkan di hari kiamat.
Ya Allah, saya nggak pernah bayangkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tidak cukup setengah detik, setengah menit. Kenapa pahalanya lebih besar daripada bumi dan segala isinya? Kata malaikat, kan Rasulullah pernah bersabda dalam hadis sahih, siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, pahalanya lebih berat daripada bumi dan segala isinya. Saya dulu nggak yakin, masa cuma segitu pahalanya besar. Kalau saya tahu di dunia itu pahalanya segede ini, ya Allah, kalau boleh saya kembali ke dunia, saya tidak akan pernah berhenti mengucapkan kalimat itu. Maka itu jangan main-main Bapak Ibu sekalian. Sambil macet, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu ada hadisnya. Ternyata itu memberatkan timbangan. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sebesar biji atom paling kecil itu akan dibalas. Ya. Tapi kebajikan itu tidak akan pernah dihapuskan oleh Allah. Kecuali yang menghapuskan adalah amal keburukan kita sendiri. Yang dihapuskan oleh Allah ialah amal-amal perbuatan dosa itu. Numpuk dosa, tiba-tiba Allah memaafkan, maka tidak kelihatan dosa itu. Tapi tidak pernah dibalik. Numpuk kebajikan, tiba-tiba Allah menenggelamkan kebajikan itu. Enggak pernah. Satu-satunya dalam Al-Quran itu yang membuat tiba-tiba lenyap kebajikan itu ialah kemusyrikan. Dalam Al-Quran itu kan ada ayatnya. Apa itu ayatnya? Habitat amalu. Jadi perbuatan-perbuatan kebajikan yang kita lakukan dulu, tiba-tiba kita murtad, tiba-tiba kita musyrik, maka sekejap mata itu kita kehilangan pahala itu. Hanya itu. Keburukan-keburukan memang mengurangi dikit-dikitlah kebaikan itu. Tetapi kalau keburukan yang kita tumpuk itu, kalau Tuhan memaafkan, maka sedetik itu habis diganti dengan pemaafan. Bapak-Ibu sekalian, kita dengarkan suara azan. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita lanjutkan penjelasannya sedikit. Orang arif adalah orang yang tidak mempunyai isyarat karena kefanaannya dalam proses mencapai wujudnya dan kekhusyukannya di dalam penyaksian syuhud terhadapnya. Penjelasannya, hikmah ini menggambarkan sikap yang mesti diamalkan seorang arif yang masih melihat kepada isyarat-isyarat, belum mencapai maqam arif billah. Nanti ada arif billah, arif lillah, arif alallah. Ya. Jadi arif billah, orang sudah tidak bergeming dengan godaan-godaan. Ada dua macam godaan. Godaan melupakan Allah. Dalam sholatnya itu frekuensi mengingat Allahnya itu sedikit sekali. Itu godaan. Tapi juga ada satu bentuk godaan lain yang ini yang justru sering mengecoh seseorang. Yaitu diberikannya sebuah keajaiban kecil ya, melalui ibadahnya. Sehingga dia terdekonsentrasi, teralihkan pikirannya selain Allah. Karena adanya keutamaan-keutamaan khusus yang diberikannya itu. Seseorang yang sudah masuk kategori arif billah, sudah melepaskan isyarat-isyarat itu dan sampai kepada Allah Ta'ala, perasaannya tanpa isyarat lagi.
Kita kalau masih ada, aduh malam ini saya nikmat betul salat tahajudnya. Kenapa? Tiba-tiba saya menangis. Kenapa menangis? Ya nggak tahu, tiba-tiba sedih. Ingat penderitaan saya, ingat bagaimana orang menyiksa, memfitnah dan sebagainya. Oh, nangis ya menangis. Jadi dia menangis bukan karena terharu terhadap Allah. Dia menangis dalam kesepian malamnya itu, merenungkan penderitaan yang menimpa dirinya sendiri. Air mata ini dangkal, bukan air mata yang indah. Ya. Maka itu hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita dipaksa menangis oleh bayangan kita sendiri, terutama diingatkan kepada orang tua yang sudah meninggal. Bagaimana tidak menangis? Ya. Air mata yang keluar dari mata kita disebabkan karena makhluk, itu tidak indah. Tapi air mata yang keluar karena Sang Khalik, itulah air mata yang paling mahal. Tapi syukur ada air mata, lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Orang yang tidak pernah menangis, hatinya kering. Saya nggak pernah tuh menangis, Pak Ustaz. Ya. Kalau orang tidak pernah menangis, itu isyarat-isyarat tidak normal. Manusia normal itu pernah tersentuh oleh rasa. Apakah dia menyebabkan dirinya ketawa? Yang membuat orang itu ketawa kan rasa. Apakah dia sebaliknya menangis? Itu rasa. Orang yang tidak pernah menangis biasanya tidak pernah mencapai puncak ketawanya juga. Jadi orangnya itu ya dalam psikotes ya Bapak Ibu sekalian. Ini mohon maaf kalau ada ahli psikologi di sini. Kalau ada orang perolehannya itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 angkanya. Atau 1, 2, 3, 4, 5. 200 item tes. Kalau di tengah-tengah 3, 4 atau 2, 3, 2, 3, 2, 3 lurus itu, maka orang itu cenderung negatif. Masih menggunakan akal pikiran, masih belum aslinya gitu ya. Tapi kalau kadang-kadang dapat 5, 6, 5, 6, tapi hal-hal tertentu lari ke 1. Nah, ini cocok jadi pemimpin ini. Oh, ini angkanya sekian, cocok jadi bendaharawan ini. Oh, ini cocok jadi mubalik ini. Oh, ini cocok. Oh, ini tidak cocok jadi bendaharawan, tapi ini cocoknya dengan pemimpin. Oh, ini bagus di detail-detail ini. Tapi kalau ada orang nilainya, perolehannya itu tengah-tengah dari pertanyaan nomor 1 sampai terakhir, itu kesimpulan para psikolog bahwa orang ini tidak punya karakter. Jadi kita harus punya karakter. Orang yang punya karakter kadang-kadang berbeda dengan mayoritas kan. Semua orang pergi, dia enggak pergi. Kenapa? Untuk apa pergi ke situ? Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Memang hura-huranya iya, saya enggak pergi ke situ. Apakah dia tidak baik? Mayoritas itu baik? Belum tentu. Begitu mereka ramai-ramai pergi ke situ, pulang, capek semuanya. Enggak ada yang sholat subuh, sholat jam 6 semua. Dianya yang sholat tahajud. Belum tentu mayoritas itu lebih baik daripada sendirian. Tapi kalau sendiri melulu tidak pernah ada waktu bersama mayoritas,
itu juga sama itu, menyalahi karakter. Jadi kalau ada orang selalu berbeda pendapat dengan yang lain, tidak pernah ada yang cocoknya satupun. Sekalipun nyata-nyata orang itu baik, tapi enggak, yang penting tampil beda melulu. Itu bukan karakter yang positif. Karakter juga, tapi karakternya cenderung negatif. Nah, kita lihat di sini. Dalam kondisi ini, penglihatan mata hatinya hanya tertumpu kepada Allah semata. Kalau orang sudah tidak bergeming dengan isyarat. Jadi seolah-olah Imam Ibnu Athaillah ingin mengatakan kepada kita bahwa kalau ada orang masih terdekonsentrasi oleh sifat-sifat kekhususan yang Allah anugerahkan pada dirinya sendiri, maka orang itu dia puas terhadap selain Allah. Ada orang karena pencariannya tiba-tiba kemanapun dia pergi, awan hitam meliputinya. Ya. Ada orang, insya Allah semua peristiwa yang akan terjadi keesokan harinya sudah terbaca dalam mimpinya. Ya. Seorang yang arif memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan apa yang Engkau tunjukkan, isyaratkan itu tidak menjadi pengganggu bagiku untuk fokus hanya kepadamu. Kapan kita mulai menikmati? Saya itu sebelum kejadian keesokan harinya, saya sudah diperlihatkan Tuhan. Dia jualan kepada orang lain. Akhirnya orang lain datang. Bacakan surah Al-Fatihah. Anak saya sakit. Terima kasih Pak Ustadz. Kok anak saya sembuh ya? Berkat air yang saya ambil kemarin. Oh iya, memang itu berkah itu. Insya Allah tidak sembarang saya kasih itu. Nah. Akhirnya satu saat dia melebar. Ustadz, ini ada air. Kenapa? Besok ada pemilu kada. Minta berkahnya Al-Fatihahnya. Kebetulan terpilih. Ustaz, terima kasih. Secara logika tidak mungkin menang, tapi kok menang? Oh iya, insya Allah. Akhirnya dia bertanya, berarti ibadah saya benar. Dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Justru kalau orang arif, na'udzubillah min dzalik. Saya tidak ingin terdekonsentrasi dengan permainan duniawi seperti ini dan nanti saya lepas dengan Tuhanku yang Maha. Inilah yang tadi saya katakan sebelum azan, ini jenis cobaan yang berat. Cobaan Allahu Akbar nggak ingat Tuhan, ingat bisnis. Ya, itu biasa. Tapi cobaan yang berat seperti ini, ya, akhirnya ada kamuflase. Kemana-mana pun dia pergi, pokoknya dia siap untuk menerima orang. Akhirnya habis waktu untuk melayani tamu, ngantri orang. Ustaz, ini masih ada banyak orang. Ya Allah, kata orang yang arif, sembunyikanlah aku di dalam rahasiamu. Kami mohon Engkau tidak menunjukkan gejala-gejala khusus itu kepadaku. Saya takut terkecoh nanti waktu saya habis bermain-main dengan itu dan saya lupa Engkau ya Allah. Jadi salah satu doanya orang arif, jangan Engkau berikan aku keajaiban dalam hidup ini. Biarkanlah hambamu menjadi yang biasa-biasa sehingga orang tidak bisa membaca siapa aku. Tidak ada beban. Selama sebaliknya kita masih ingin sesuatu melalui ketaatan kita, orang respect terhadap kita, orang sembuh karena kita, orang dapat berkah dari kita, maka itu sesungguhnya
adalah ujian yang paling berat bagi seseorang. Hati-hati kalau ada orang yang biasa-biasa. Berarti orang itu sudah melewati hal-hal yang seperti ini. Biasanya orang tobat baru, orang yang beriman baru, orang kecantol baru dengan agama. Semua dia ungkapkan pengalaman batinnya itu kepada orang lain. Baru kemarin sudah dapat macam-macam. Padahal tambahannya 5, yang dia lihat hanya 2 kan. Nah, betul-betul. Semakin tinggi martabat pencapaian seseorang, maka semakin berat faktor pengecohnya itu sendiri. Ingat hadis yang kita baca kemarin, antara wali dengan pelacur. Wali kemana pergi, di situ diselimuti awan, dipayungi awan hitam. Ada pelacur. Ini hadis Bapak-Bapak. Ingin taubat, ingin konsultasi dengan Pak Wali itu, Pak Kiai. Jangan dekat-dekat itu. Saya bersih. Dia itu siapa? Kotor. Ya. Apa kata Rasulullah? Pemandangan ini, perempuan itu penghuni surga, yang mengaku wali itu penghuni neraka. Ya. Mendapatkan keajaiban itu tidak terlalu berat. Baca saja wirid-wirid tertentu, insya Allah kalau itu diniatkan dan diamalkan, bisa. Tetapi konsekuensi pencapaian itu, ini yang berat. Makanya itu para arifin bermohon kepada Allah, jadikanlah hambamu sebagai hamba yang biasa-biasa. Seperti Khidir. Kalau bukan Tuhan yang menunjukkan Nabi Musa bahwa Khidir itu manusia luar biasa, tidak ada satupun yang tahu bahwa orang itu luar biasa. Itu dia. Kita belum ada apa-apanya, sudah ingin mengklaim diri kita luar biasa kan. Nah, ini pelajaran buat kita. Mohon maaf kepada siapapun. Ini kan direlay. Kalau ada orang yang mengklaim dirinya, aku sudah sampai di makam ini. Dia nunjuk orang dan dia nunjuk bukti. Apalagi dia iklankan. Berkat Allah Subhanahu wa ta'ala, wah makhrajnya keluarnya bagus. Alhamdulillah saya dapat ini. Ya, coba lihat itu. Di promosi bintang 3 itu di sini. Oh iya. Akhirnya orang semakin percaya. Semakin banyak orang yang percaya, semakin banyak tamunya. Waktu untuk sujudnya terbatas karena dikejar-kejar oleh tamu. Dan setiap tamu bawa amplop, pikirannya sudah lain. Orang yang seperti ini ditakutkan oleh orang-orang arif yang sejati. Nah, seandainya Bapak Ibu punya kesempatan diberikan oleh Allah kemampuan seperti ini, jangan pernah dipakai. Sekali kita pakai, selama-lamanya kita akan selalu pakai. Daya tariknya luar biasa. Apa salahnya kalau kita mengatakan, saya nggak tahu, saya nggak ada apa-apanya. Coba kita lihat sejarah. Justru yang diangkat Tuhan itu adalah mereka-mereka yang tidak terkenal. Khidir, Ashabul Kahfi, Luqman, yang mengungkap Tuhan, bukan mengungkap dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang yang mengungkap dirinya sendiri, saya sudah bisa, saya sudah istighfar, itu bentuk keangkuhan di depan Allah. Dari mana kebisaannya itu? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekali lagi,
Jangan pernah mengklaim diri kita bisa, kita mampu. Paling tidak, ini pun juga jalan terakhir, insya Allah. Memberikan optimisme kepada orang lain, itu sunnah. Ya. Insya Allah. Akhirnya sugesti dari kita membuat orang itu bersemangat. Alhamdulillah sembuh, alhamdulillah beres. Sampai di sini gak ada masalah. Tapi kalau sudah sampai mengklaim dirinya, ini berkat kekeramatan saya, warisan yang saya peroleh melalui mimpi, melalui apa dan sebagainya. Hati-hati. Ada dua kemungkinan orang itu. Bisa jadi dia tukang sihir. Memang bisa tukang sihir itu. Hipnotis bisa. Itu bisa dipelajari, gampang kok itu hipnotis itu. Ya. Dan yang kedua, boleh jadi dia benar-benar tidak ada komunikasinya dengan Tuhan. Kayak orang melempar mangga aja, kebetulannya banyak. Karena tukang lempar mangga tentu lebih profesional daripada orang yang nggak pernah melempar mangga sama sekali kan. Jadi hati-hati. Kadang-kadang kita tersugesti aja, sugesti ini. Saya ingin mengatakan dengan kata terakhir ini, seorang hamba yang masih bergantung kepada sesuatu selain Allah, maka dalam pandangan Allah kedudukan hamba itu belum sempurna. Subhanallah. Dan seorang yang arif adalah hamba yang merasakan kenisbian relatifnya. Segala sesuatu itu selain Allah. Hanya Allah yang maha mutlak. Hingga ia hanya bergantung kepadanya semata dalam hidup ini. Jangan pernah mengklaim diri kita, menepuk dada kita. Aku bisa, dan gara-gara aku sehingga mereka berhasil mengambil alih hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Inilah Bapak Ibu sekalian materi kita hari ini. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Semoga Allah memberikan kearifan di dalam menjalani kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita pada malam ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.